Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Muhammad Aiman dari kelas 12A SMA Boswa School Makassar. Nah, dalam video kali ini saya ingin menjelaskan beberapa materi yang telah saya pelajari selama jenjang SMA ini. Di sini ada 3 materi dari setiap kelas yang saya akan bahas. Yang pertama ada teks biografi dari kelas 10, yang kedua ada teks drama dari materi kelas 11, dan yang ketiga ada teks cerita sejarah materi kelas 12. Pertama-tama, saya akan membahas materi teks biografi yang merupakan materi kelas 10 pada semester 2. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut pembahasannya. Untuk pengertian teks biografi ini ada dari dua jenis teks biografi. Yang pertama ada biografi yang merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dan yang kedua ada autobiografi yang merupakan riwayat hidup pribadi yang ditulis sendiri. Perbedaan dari kedua jenis ini terletak pada penulisnya. Biografi ditulis oleh orang lain dan autobiografi ditulis sendiri. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri biografi menurut tujuannya. Yang pertama, biografi memberikan pengetahuan perjalanan hidup seorang tokoh kepada pembaca. Dan yang kedua, biografi memberikan pelajaran dari tokoh tersebut. Dan yang ketiga, biografi memberikan contoh atau teladan dari tokoh tersebut. Kesimpulannya, tujuan dari adanya teks biografi ini itu memberikan pengetahuan perjalanan kehidupan tokoh dan contoh atau teladan dari tokoh-tokoh tersebut. Tokoh-tokoh yang diceritakan. Selanjutnya, yaitu ciri biografi menurut fungsinya. Yang pertama, biografi menganalisis dan menerangkan kejadian-kejadian hidup seseorang. Yang kedua, teks biografi ini memberikan informasi berdasarkan sudut pandang orang ketiga. Dan yang ketiga ini, biografi memberikan pengetahuan mengenai kelebihan seseorang dan latar belakangnya. Dan yang terakhir, biografi menuliskan informasi tertulis dengan data yang ada, memberikan data pribadi dan terpercaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur teks biografi yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada peristiwa penting, yang ketiga ada reorientasi. Untuk orientasi sendiri ini merupakan struktur bagian awal dari teks biografi yang mencakup perkenalan tokoh, latar belakang kisah, atau peristiwa yang akan diceritakan. Orientasi ini berfungsi untuk memudahkan pembaca untuk memahami informasi dasar mengenai tokoh atau peristiwa-peristiwa yang akan diceritakan. Struktur selanjutnya yaitu peristiwa penting. Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis dan sesuai dengan urutan waktu. Bagian ini juga merupakan inti dari teks biografi karena bagian inilah pembaca dapat mengambil hikmah dan teladan dari kisah hidup sang tokoh. Struktur yang paling terakhir dari teks biografi adalah reorientasi. Pada bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi. Struktur ini juga bersifat opsional. Kaidah kebahasaan teks biografi sendiri ada 5. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, dia, beliau, dan nya. Dan selanjutnya, kata ganti penunjuk yang biasanya dipakai untuk menggantikan hal yang telah disampaikan sebelumnya, seperti kata ini dan itu. Dan juga ada penanda waktu yang berupa konjungsi seperti sejak dan ketika. Dan menggunakan kata depan yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada. Dan menggunakan penanda waktu berupa nomina, seperti nantinya atau kelak. Materi selanjutnya yaitu teks drama, yang merupakan materi kelas 11 semester 4. Pengertian teks drama. Teks drama sendiri merupakan cerita yang dipentaskan di atas panggung yang menceritakan kehidupan melalui adegan tokoh. Drama juga dapat diartikan sebagai cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan atau watak melalui tingkah laku tokoh serta dialog yang dipentaskan. Selanjutnya, unsur intrinsik teks drama. Teks drama memiliki 6 unsur intrinsik. Yang pertama yaitu tema, yang kedua ada alur, yang merupakan jalan cerita, yang ketiga ada penokohan, yang keempat ada dialog. Dalam naskah drama terdapat wawacang dan kramagung. Wawacang sendiri merupakan kalimat atau kata-kata yang diucapkan tokoh, sementara kramagung merupakan petunjuk
perilaku, atau tindakan perbuatan yang diperankan tokoh. Selanjutnya ada latar, dan yang terakhir ada amanat, yang biasanya berisi pesan moral. Struktur teks drama sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada prolog, dialog, dan epilog. Prolog adalah pembuka atau pengantar yang disampaikan oleh narator atau tokoh tertentu. Dialog adalah percakapan antar tokoh yang menggambarkan cerita. Sementara epilog adalah kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat. Untuk menulis teks drama, ada 5 langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita harus menentukan tema, memilih satu objek utama yang akan menjadikan dasar cerita drama. Yang kedua, kita harus menentukan tokoh, siapa tokoh yang protagonis, antagonis, juga tritagonis. Setelah itu, kita menentukan alur dan menyusun urutan peristiwa mulai dari perkenalan, konflik memuncak, klimaks, hingga peleraian. Yang keempat, kita menentukan babak dan adegan. Babak sendiri merupakan bagian besar cerita berdasarkan perubahan tempat atau peristiwa. Sementara adegan merupakan bagian kecil dalam babak yang menunjukkan perubahan kejadian atau dialog. Dan yang terakhir, pengembangan dialog, yang kita membuat percakapan antara tokoh untuk mendukung gerakan, emosi, juga pengembangan cerita. Selanjutnya materi terakhir, yaitu teks cerita sejarah. Materi ini merupakan materi kelas 12 dari semester 5. Pengertian teks sejarah sendiri merupakan narasi yang diceritakan peristiwa di masa lampau yang memiliki nilai sejarah atau asal-usul penting. Teks ini juga disusun secara kronologis. Fungsi teks cerita sejarah juga sangat penting bagi kehidupan, karena kita dapat mendokumentasikan peristiwa penting sebagai catatan untuk peristiwa penting di masa lalu. Juga dapat memastikan keaslian dan ketersediaan informasi. Teks cerita sejarah juga membuat kita dapat membangkitkan rasa cinta terhadap tanah air, membangkitkan rasa patriotisme, dan juga bangga terhadap perjuangan serta warisan bangsa. Kita juga dapat memahami asal-usul dan membantu memahami asal-usul masyarakat, juga budaya. Teks sejarah juga berfungsi sebagai referensi penelitian, sebagai sumber informasi penting bagi penelitian sejarah dan studi budaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks cerita sejarah. Ciri-ciri teks cerita sejarah ada 4. Yang pertama berisi fakta sejarah, berdasarkan kisah nyata, data, dan bukti autentik, bukan imajinasi. Dan yang kedua disusun secara kronologis. Peristiwa disajikan sesuai dengan urutan waktu dari awal hingga akhir. Terus yang ketiga menggunakan konjungsi temporal, pemakaian kata penghubung waktu seperti lalu, kemudian, sejak, dan setelah itu. Dan yang terakhir menyajikan cerita ulang, menceritakan kembali peristiwa yang penting yang terjadi di masa lampau. Selanjutnya yaitu jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah memiliki 2 jenis. Yang pertama yaitu fiksi dan yang kedua non-fiksi. Fiksi sendiri merupakan jenis yang menggunakan fakta sejarah dengan unsur-unsur imajinasi atau rekaan penulis. Sementara non-fiksi merupakan jenis yang sepenuhnya berdasarkan fakta, data, juga kejadian nyata. Teks cerita sejarah memiliki 3 struktur. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada urutan peristiwa, dan ketiga dari orientasi. Orientasi merupakan bagian pembuka yang memperkenalkan topik, latar belakang waktu, tempat, serta gambaran umum peristiwa. Yang kedua ada urutan peristiwa. Bagian ini merupakan inti yang berisi rangkaian kejadian yang disusun secara kronologis dan berkesinambungan. Yang ketiga dari orientasi. Bagian ini merupakan bagian opsional, bagian penutup yang berisi kesimpulan, pandangan atau pesan moral dari peristiwa sejarah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah memiliki 4 kaidah kebahasaan. Yang pertama menggunakan kalimat deskriptif dan naratif yang menggambarkan suasana, tokoh, dan peristiwa secara jelas serta menceritakan urutan kejadian. Yang kedua menggunakan konjungsi temporal, kata penghubung waktu seperti kemudian, lalu, sejak, setelah itu, untuk menjaga kronologis cerita. Lalu ada kata kerja material dan mental. Material itu menggunakan tindakan fisik, misalnya berjuang atau menandatangani. Kemudian ada mental, yang merupakan pikiran atau perasaan.
misalnya merasa atau menyadari. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa baku atau formal, menggunakan bahasa baku yang standar dan resmi sesuai dengan konteks sejarah. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai beberapa materi bahasa Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.